Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunurain SPDI, guru SMP Negeri 51 Ogan Komering Ulu, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas 7B. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama Islam. Nah, tapi sebelumnya kita agar pembelajaran kita ini dapat bermanfaat dan berkah, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo si Gilang sebagai ketua kelas pimpin dulu doanya. Marilah kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Rizky Aditya, Rizky Anissa, Rizky Samitra, Salini. Jadi semuanya hadir? Oke, agar lebih bersemangat lagi sebelum kita mulai pembelajaran, ayo berdiri terlebih dahulu, kita sarapan? Oke, karena kalau mau belajar itu harus sarapan terlebih dahulu. Supaya kenapa? Supaya kalian fokus dalam belajar. Baiklah, jadi hari ini kita akan memasuki materi kita bab 2. Sebelumnya kita sudah mempelajari bab 1 tentang Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang ini ada yang tahu materi kita hari ini? Asmaul Husna. Oke, berarti semuanya buka buku semalamnya belajar ya. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, di sini sudah Ibu tempel juga kesepakatan kelas kita. Ada beberapa kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Yang kedua? Terus yang ketiga? Yang keempat? Terus yang keenam? Selanjutnya hormat kepada dengan mandiri dan kreatif. Kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Jadi kita harus mentaatinya. Oke. Selanjutnya sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu juga akan menjelaskan tujuan kita belajar hari ini. Yang pertama,
kalian dapat menjelaskan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Dan yang kedua, kalian dapat memberikan contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna yang keempat tadi, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', dan Al-Basir. Jadi materi kita hari ini tentang Asmaul Husna. Ayo Gilang, Asmaul Husna itu artinya apa, Nak? Nama-nama yang baik bagi Allah. Oh, bagus sekali. Tepuk dulu untuk Gilang. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama yang baik bagi Allah. Jumlahnya ada berapa? 99. Oke, tapi hari ini kita mempelajari terlebih dahulu 4 Asmaul Husna. Apa? Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang Asmaul Husna, ada video film tentang Asmaul Husna ya. Jadi silakan kalian saksikan dulu videonya ya, tentang pembelajaran Asmaul Husna, tentang Samil dan Dodol. Mungkin kalian di rumah pernah ya melihat atau menonton video tersebut. Ayo dong, apaan nih? Santai aja, kenapa sih? Nanti lah, semua sudah pada ngumpul di lapangan tuh. Ayo dong, sebentar, belum nyisir. Ya, elah, kayak rambutnya banyak aja. Biar sedikit begini, tetap harus disisir. Biar dilihat Yulia. Oh gitu ya toh. Ye, enak aja. Yuli pacarnya Amir tuh. Ayo anak-anak, segera berbaris. Dodo, segera masuk barisan. Cepat. Iya Pak Guru. Sudah? Baik, sebelum dimulai, akan Bapak absen dulu ya. Abdurrahman, Hadir Pak. Ahmad Fikri, Iya Pak, hadir. Anita Ningrum, Hadir Pak. Arum Sari, Hadir Pak. Kayak makanan Om Sari itu mah arem-arem. Anto Yulianto, mana Anto? Aku kemana ya? Iya, kemana ya? Itu Anto. Apa sih? Kan bener itu Anto. Anto, ayo cepat masuk barisan. Iya Pak. Fikri Abdul Rojak, Tukang rujak, gangguin cewek aja nih. Dipanggil Pak Guru tuh. Abdul Rojak, Iya Pak Guru. cepat dijawab ya kalau Bapak panggil. Itu Pak, tukang rujak narik-narik jilbab Yuli. Cie. Dodo belain Yuli nih. Apaan sih kamu toh? Gak jelas. Wah, gak apa-apa. Aku pengertian kok. Pengertian apa? Maksud kamu apa? Marah. Pada hari ini, kita akan mencoba permainan khas Jakarta. Apa itu? Galasin. Namun, sebelum kita mulai, tadi sewaktu Bapak absen, Bapak dengar ada di antara kalian yang mengolok-olok nama temannya. Siapa tadi yang mengolok-olok nama temannya? Hah? Kok Dodo sih? Emang Dodo mau ngolok-ngolok apaan? Itu tadi Bang Rujak. Emang namanya siapa? Abdul Rojak. Nah tuh, Rojak sama Rujak deket banget kan? Lagian, dipanggil-panggil Pak Guru, malah asik godain anak cewek. Salah siapa coba? Ya, alasan. Yang jelas kami mau ngolok-ngolok Rojak tahu. Iya kan Pak Guru? Ya. Dengarkan ya anak-anak, jangan pernah mengolok-olok temannya. Ini berlaku bukan hanya buat Dodo saja ya, tapi ini berlaku untuk kalian semua. Nama itu adalah sesuatu yang mulia.
Apalagi kalau nama-nama itu didasarkan atas arti dari nama-nama Allah. Kalian tahu nama-nama Allah ada berapa? Betul. Apa saja itu? Iya, betul. Ada yang tahu lagi? Saya juga hafal, Pak. Tapi separuh. Cuma separuh. Gaji. Hafal separuh juga sudah baik. Tinggal dilanjutkan menghafalnya. Emangnya kamu hafal berapa, Dok? Hafal banyak. Coba sebutkan yang kamu tahu. Abdul Rojak. Ya. Abdul Rojak lagi. Udah belum menyebutkan apa-apa. Jangan tertawa dulu. Dengarkan baik-baik ya. An-Nafi yang memberi manfaat. An-Nur maha memberi cahaya. Ar-Rasyid maha memberi petunjuk. Apa lagi ya? Dodo, masih banyak ya kurangnya. Yang lain tenang ya. Dodo, berarti kamu harus banyak belajar dan menghafal ya. Baik Pak Guru. Paling sebentar juga langsung hafal semua. Baiklah, sekarang tenang dan dengarkan semuanya. Dalam agama Islam, kita diperintahkan untuk memberi sebutan atau nama yang baik. Mengapa harus nama yang baik? Karena nama merupakan doa dan harapan. Dari mana nama baik itu berasal? Yaitu dari nama yang terkait dengan arti dari 99 nama Allah, atau disebut juga Asmaul Husna. Nah, begitulah dari 99 nama Allah tadi. Coba kita ambil beberapa contoh. Misalnya nama Abdul Rojak bisa diartikan adalah hamba Allah yang selalu diberi rezeki. Atau misalnya Abdul Rahim yang artinya hamba yang selalu disayang Allah. Apa artinya jika kemudian Abdul Razak dipanggil Ojak atau bahkan dipanggil Rujak? Iya tuh Dodo. Dodo kan cuma bercanda. Meskipun dengan niat bercanda, mulai sekarang kalian semua jangan jadikan nama sebagai bahan olok-olok. Dan juga jangan memanggil dengan nama julukan yang buruk, baik terhadap teman, saudara, apalagi kepada orang tua. Itu tidak boleh, paham? Baiklah, sekarang kita mulai permainan kita. Coba dibagi dalam 2 regu ya. 1 regu Dodo, 1 lagi regu Samir. Nah, jadi itulah ya video tentang Asmaul Husna. Berarti kita tidak boleh mengolok-olok nama teman seperti yang dilakukan si Dodo tadi. Apa yang dilakukan si Dodo? Mengolok-olok nama. Nah, nama tersebut adalah merupakan apa tadi katanya? Nama baik bagi Allah. Ya, doa ataupun harapan. Jadi sedangkan Asmaul Husna itu nama-nama yang baik bagi Allah. Yang jumlahnya ada 99. Tapi hari ini kita hanya mempelajari 4 saja, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim itu artinya apa, Nak? Allah Maha mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan di muka bumi ini. Baik buruk maupun baik itu semuanya diketahui oleh Allah. Dan yang kedua, Allah Maha teliti. Al-Khabir atau Allah Maha waspada. Jadi Allah juga Maha teliti dan Maha waspada. Jadi kita di dunia ini harus selalu waspada dan teliti. Contohnya seperti apa? Dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kita harus selalu teliti dalam mengerjakannya. Terus yang ketiga apa, Asami. Asami itu artinya apa? Mendengar. Jadi suara baik nyaring maupun tidak nyaring semuanya didengar oleh Allah. Contohnya misalnya kalian membicarakan orang lain, walaupun orang yang kalian bicarakan itu tidak mendengar, tetapi Allah mendengar. Karena Allah Maha mendengar. Terus Al-Basir yang terakhir itu artinya apa? Allah Maha melihat. Contohnya seperti kalian tadi subuh ada
pembelajaran di sini Ibu akan membagi dalam beberapa kelompok yang sudah Ibu tentukan kemarin karena berdasarkan istilahnya kesiapan belajar kalian, ada yang visual, ada yang auditory, dan ada yang kinestetik. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di sini tugas kalian coba kalian lihat di layar. Yang pertama kalian mencari makna al-maus husna, al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir beserta dalilnya ya. Nah, terus yang kedua kalian mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari contoh asmaul husna, al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Jadi Ibu akan membagi tugas kelompoknya ya, bisa dibaca di lembaran ini. Tugas kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian cari makna asmaul husna tersebut serta dalilnya, ditulis di lembarannya Ibu kasih ya. Kelompok itu kelompok 1, kelompok 2 sini ya, berdasarkan kelompok yang sudah dibagi. Semuanya harus bekerja sama, berkolaborasi dalam mengerjakan tugas kelompok. Ayo kerjakan. Nanti ditulis nama, ditulis kelas, di bawahnya tulis dalilnya ya. Siap ya? Ya, mulai sekarang kerjakan. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Oke? Siap ya? Silakan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Berdiskusi, benar-benar diskusinya harus bekerja sama. Jangan ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja. Oke, kerjakan lagi. Tulis dulu isi namanya. Waktunya cuma 10 menit ya. Nanti kalian presentasikan
selalu berusaha, semangat belajar, rajin menuntut ilmu, tidak berbohong, sentiasa bertindak dan mengambil keputusan. Al-Bakir, meyakini kebesaran Allah dengan alam semesta, sentiasa bersyukur atas nikmatnya. Al-Samir, sentiasa berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperhatikan perkataan, menjaga ucapan. Al-Basir, Allah bisa melihat benda manusia bersembunyi atau tidak, berhati-hati dalam perbuatan, sentiasa menjaga diri dari perbuatan tercela. Kami dapat dari buku cetak dan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk kembali. Yang selanjutnya kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 3. Sudah, kelompok 3 duluan. Silakan kelompok 3 tunjukkan hasil presentasinya. Ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Mencari makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir serta dalilnya. 2. Contohkan dalam penggunaan sehari-hari tentang sifat yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. Kata Al-Alim, sesuatu yang terjangkau dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini diartikan mengetahui Allah sangat jelas dan tidak terbatas mengetahui Allah terhadap seluruh alam semesta ini. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan apa yang telah mereka kerjakan. Makna Asmaul Husna. Al-Alim, sesuatu yang terjangkau dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini artinya pengetahuan Allah sangat jelas dan tidak terbatas pengetahuan Allah terhadap seluruh alam semesta. Al-Kabir, Maha memberitahu. Al-Quran sebagai kalam Allah SWT memberikan informasi kisah, diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran. 3. As-Sami, suara apapun di dalam semesta ini semua didengar oleh Allah. Tidak ada suara yang luput dari pendengaran Allah meskipun suara itu pelan. Al-Basir, Allah Maha melihat segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak luput dari penglihatan Allah. Tadi sikap mencerminkan Asmaul Husna. 1. Al-Alim, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas setelah belajar di rumah. 2. Al-Khabir, contohnya mengerjakan soal dengan teliti, rajin meneliti jawaban, periksa kembali. 3.
Al-Khabir artinya Allah Maha Waspada, Al-Sami Allah Maha Mendengar, dan Al-Basir Allah Maha Melihat. Sudah, Nisa? Ya, Bu. Tepuk tangan untuk Anissa. Bagus sekali, luar biasa. Ada yang lain yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kalian tadi? Siapa? Dari kelompok 1 ada? Coba, ada Ria. Coba, ada yang bisa? Ada Ria? Kesimpulannya, jadi materi Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini ada 4, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim artinya Maha Mengetahui, Al-Khabir artinya Maha Waspada, As-Sami artinya Maha Mendengar, dan Al-Basir artinya Maha Melihat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ada Ria. Baiklah, jadi materi kita tentang Asmaul Husna. Jadi kita harus mencerminkan sikap Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi terdapat dalil nakli Quran surat apa tadi? Surat ayat 180. Jadi harus tahu ya bahwa tentang Asmaul Husna itu dalilnya Quran surat Al-A'raf ayat 180. Nah, setelah kalian melakukan diskusi kelompok, ada juga penugasan dari Ibu, yaitu per individu, bukan kelompok lagi. Kalian harus mengerjakan tugas LKPD. Nanti Ibu bagikan 1 orang, 1 lembar harus dikerjakan. Jangan kelompok lagi ya, karena ini adalah tugas individu. Jadi harus dikerjakan dari sekarang. Bagi ya. Tulis namanya, kelas, mata pelajaran. Silakan bekerja sendiri yang ini. Kalau yang tadi kerja kelompok, yang ini kerja sendiri sendiri. Yang sudah dapat silakan dikerjakan. Ada 4 soal. Silakan kalian jawab di kolom yang sudah Ibu sediakan. Mulai sekarang ya. Kalau ada yang tidak paham, silakan dipertanyakan. Kelas 7B. Kelas 7B kalian kan? Tulis namanya biar Ibu bisa mereka. Ada yang sudah selesai?
sudah selesai? Sudah? Yang lain ada yang sudah selesai? Bilang sudah selesai. Yo, yang lain. Ya. Ayo yang lain yang sudah selesai. Sudah? Mira, sudah? Sudah? Sudah, sebentar lagi waktunya habis ya. Sudah? Sudah semua? Sudah selesai? Sudah selesai semua? Selesai ya? Iya ya, terima kasih sudah mengerjakan kata Dedek. Nah, jangan berisik. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan kesimpulan dan refleksi, coba kita ice breaking lagi ya. Ayo anak-anak kita ice breaking. Seperti ini. 1, 2, 3. Silakan berdiri. Tepuk sampah ya. 1, 2, 3. Tepuk sampah. Jika melihat ada sampah, jangan lupa buanglah di tempatnya.
tadi karena di KPD masih banyak yang kurang memahami, bertanya tadi dengan ibu. Al-Alim tadi artinya apa? Maha mendengar. Allah maha mengetahui. Al-Khabir Allah maha waspada. As-Sami Allah maha mendengar. Al-Basir Allah maha melihat. Oke, jadi hari ini hanya 4 itu saja Asmaul Husna. Untuk selanjutnya kalian harus menghafal nama-nama Asmaul Husna 99 dari Ya Rahman, Ya Rahim sampai yang ke 9, 10, 9. Kemarin ibu tanya kalian sudah hafal sekitar 40. Harapan ibu ke depan kalian menghafalnya banyak lagi ya. Nah, jadi terakhir setelah kita mempelajari Asmaul Husna, tadi sudah ada yang menyimpulkan dari hasil diskusi, tapi sekarang setelah kita mempelajari Asmaul Husna, kesimpulannya apa yang dapat kita pahami tentang Asmaul Husna? Bahwa kita mengetahui bahwa Asmaul Husna itu ada 99. Iya, jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan sikap Asmaul Husna dengan rajin melaksanakan sholat 5 waktu, tekun belajar, terus mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan nasihat guru, terus apa lagi? Mendengarkan orang mengaji, dan selalu waspada serta teliti dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang paling utama kalian harus mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah kuncinya kita sebagai umat Islam, melaksanakan sholat 5 waktu. Oke. Terakhir, refleksi. Setelah kita mempelajari materi kita hari ini, refleksi yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah kalian belajar hari ini? Ada ya? Coba bisa? Senang sekali bisa belajar dengan guru di sini dan senang sekali kami bisa menonton video yang kita Oke, jadi senang sekali dia belajar dan senang sekali menonton video tentang Asmaul Husna. Itu tentang film apa dari Samil dan Dodo. Terus yang kedua, apa manfaat yang dapat kalian petik dari materi Asmaul Husna? Apa? Dapat mempelajari dan menjadikan kita mengetahui bahwa Asmaul Husna itu nama-nama yang indah bagi Allah. Dan Al-Alim tadi artinya Allah maha mengetahui, Al-Khabir maha waspada, As-Sami maha mendengar, dan Al-Basir maha melihat. Terus yang ketiga, contoh perilaku yang dapat kalian cerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah ibu sebutkan. Contohnya apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Rajin belajar. Teliti dalam mengerjakan mendengarkan nasihat guru. Oke, baiklah. Jadi kalian semuanya hebat, luar biasa. Nah, jadi tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke, jadi pembelajaran kita hari ini sebelum ibu tutup, karena sudah melakukan refleksi, kesimpulan. Nah, sebelum ibu tutup, untuk kedepannya kan ada penugasan yang ibu berikan. Boleh nanti kalian kirim di WA group. Boleh kalian tentang materi Asmaul Husna ini lah ya. Boleh kalian buat dalam bentuk peta konsep ataupun narasi ataupun video rekaman tentang kalian merekam materi Asmaul Husna. Nanti ibu tunggu di grup WA ya, kalian boleh kirim ke ibu. Dan untuk selanjutnya materi kita untuk minggu depan tetap tentang Asmaul Husna yang keempat ini, tapi nanti kita praktek untuk membuat poster kaligrafi Asmaul Husna. Kelompoknya tetap kelompok inilah, tapi kalian akan membuat kaligrafi Asmaul Husna. Nanti minggu depan silakan kalian membawa alat-alat yang akan digunakan untuk membuat kaligrafi Asmaul Husna. Jadi tapi Kak Ibu akan menyuruh kalian bukan membuat kaligrafi saja ya, kaligrafi kalian gambar dulu agar besar, tapi di dalamnya itu kalian kasih biji-biji, misalnya biji kacang hijau, kita tempel di situ. Karena kalau yang biasa seringkali tahun kemarin itu sudah membuatnya Asmaul Husna kaligrafinya, tapi yang ini kalian harus beda dari kelas-kelas sebelumnya. Kalian harus membuat Asmaul Husna kaligrafi, tapi dengan di dalamnya itu ada nempel biji kacang atau selasih. Nah, nanti pasti bagus ya. Siap ya untuk minggu depan? Ya.
Pokoknya kalian harus apa? Mencerminkan sikap Asmaul Husna dalam kehidupan kalian sehari-hari. Wa akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi